Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Tafiani dengan NPM 2313041070 dari kelas 5B akan mempraktikkan video keterampilan 3, yaitu memberikan penguatan dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang, Bu. Wow, semangat sekali ya sepertinya di siang hari ini. Udah mulai ngantuk, Bu. Udah mulai ngantuk. Ya ampun. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua di siang hari ini? Alhamdulillah. Siang hari ini mau bangga ya kepada kita semua. Kalau boleh tahu nih tadi habis mata pelajaran apa nih kalian? Biologi, Bu. Biologi ya. Ya ampun, pusing nggak belajar biologi? Pusing nih Bu. Tadi ujian, Bu. Oh, ujian ya. Baik, baik. Bu. Itu adalah salah satu hal yang cukup bikin kepala pusing ya. Iya. Oke, karena kalian udah pusing-pusing di biologi, kita akan refresh di mata pembelajaran pada siang hari ini karena hal yang akan kalian pelajari nanti adalah mempresentasikan hasil kerja kalian mengenai cerita pendek. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa punya kelasnya boleh dipimpin berdoa? Ibu. Baik, nama Fatimah. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama. Baik, terima kasih tadi telah memimpin doa. Oke, sebelum itu apakah ada yang tidak hadir di ruang kelas 10 kami ini? Ada Ibu, siapa? Siti. Oh, Siti. Oke. Oke. Sudah tidak di meja Ibu karena tadi sudah diberikan kepada. Oh, ini ya berarti. Oh. Oke. Siti sakit demam ya. Oke. Yang lain berarti hadir semua ya. Ada Ibu. Ini kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut mempresentasikan hal yang sudah kalian kumpulkan pada Google Drive ya, kita akan membahas sedikit nih mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, salah satu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah murid mampu mempresentasikan hasil kerja, yaitu membuat cerita pendek dalam bentuk grafiti dan juga media-media interaktif lain. Selanjutnya, murid juga dapat memahami mengenai cerita pendek. Karena di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas mengenai cerita pendek, jadi Ibu silakan kalian untuk membaca cuplikan cerita pendek yang ada di tampilan layar Ibu. Ibu berdoa untuk dulu, oke? Yuk, kita menggunakan konsep membaca cepat, ya.
Oh baik. Baik, terima kasih Rosi, Agnes, dan juga Latifa atas pendapat yang sudah disampaikan. Baik, pendapat-pendapat kalian sudah bagus sekali ya. Murid-murid sekalian, kalian sudah memahami kurang lebih mengenai cerita pendek itu kira-kira apa sih gitu ya. Betul, cerita pendek itu adalah sebuah karangan yang biasanya fokusnya hanya dalam ceritanya itu memuat satu tokoh yang dibahas atau satu antagonis saja yang dibahas, dan juga fokusnya hanya pada satu konflik saja. Dan biasanya salah satu cirinya untuk cerita pendek itu hanya terbatas dari 500 hingga kurang lebih 5.000 kata gitu ya. Lalu apa saja yang dimuat pada cerita pendek sebelumnya? Nah, kalau melihat dari cuplikan ini kira-kira apa aja sih yang dimuat di dalam sebuah cerita pendek? Tentu yang pertama itu ada namanya judul. Sudah pasti dalam sebuah karangan itu kan pasti ada yang namanya judul ya. Setelah itu pasti ada yang namanya tokoh. Nah, kalau tokoh pada cuplikan ini bisa dilihat ada tokoh Aruna begitu ya. Lalu ada konflik-konflik dalam cerita ini dimuat mengenai ya kisah cerita Aruna begitu ya. Oke, berarti murid-muridku sekarang sudah memahami lah ya mengenai apa itu cerita pendek. Nah, selanjutnya, ini kita masuk ke sesi untuk mempresentasikan hasil kerja dari murid-murid sekalian yang sudah dikumpulkan dalam Google Drive ya. Baik. Pada pekan yang lalu kan sudah diberi arahan untuk membuat dua kelompok ya. Baik, sini saya sudah mendapat kelompok 1 dan kelompok 2. Kira kelompok mana dulu nih yang mau menyajikan hasil karangannya? 2 Ibu. 2. Baik, kelompok 1 atau kelompok 2? 2. Baik, kita mulai dari kelompok 2 deh. Namanya Malin Kundang. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota aku bisa mengubah nasibku. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini ibu kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Hingga beberapa tahun kemudian Malin Kundang mengubah nasib. Hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari Malin ingin melihat keadaan di sana. Malin, kau belum nak? Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tuanya yang berpakaian busuk. Kau bilang ibu sudah meninggal. Apa benar orang tua ini adalah ibu? Bukan ibuku, aku miskin mengaku sebagai ibuku. Ibu sangat sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. Ibu sekelas batu Malin, maka kau aku kutuk menjadi batu. Kau akan neraka. Jadi takutkan kita hujan berubah dan petir menyambar. Jadi pula Malin berubah menjadi batu. Baik, baik sekali ya untuk kelompok 2 yang diputar ke kelompok 2 yang memulai animasi gerak ini ya. Baik, kelompok 2 ini ada Rosi dan juga Desita. Boleh diceritakan Rosi dan Desita dalam video gerakan ini membahas mengenai apa? Baik Ibu, kami izin mempresentasikan hasil dari karya kami terkait video stop motion atau videografi ini yang sudah kami buat. Jadi cerita tersebut kami terinspirasi dari cerita pendek Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu. Kemudian dalam proses pembuatannya kami itu yang pertama kami menggunakan dua latar belakang atau background itu. Jadi yang pertama itu menggunakan gambar pantai, kemudian yang kedua itu gambar istana tadi. Kemudian setelah kami menentukan latar belakangnya, kami juga membuat tokoh yang bergerak gitu dengan menggunakan beberapa foto yang kemudian kami jadikan satu menjadi video motion. Kemudian kami juga
sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak mudanya Amin dan Buddha. Saat Maling sudah mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Dia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak mudanya Amin dan Buddha. Saat Maling sudah mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Dia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, aku bisa mengubah nasibku, Ibu. Dengan berkati, ibunya pun mengizinkan. Kini ibu kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Hingga beberapa tahun kemudian, Maling sudah mengubah nasib. Hidup Maling tak lagi susah. Maling juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Waktu hari, Maling ingin melihat keadaannya sana. Maling, kau pulang nak? Maling mengenali ibunya, namun dia malah mengakui orang tuanya yang berpakaian lusuh. Kau bilang ibumu sudah meninggal, apa benar orang tua ini ibumu? Bukan ibuku, ia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Ibunya sangat sakit hati mendengar perkataan Maling. Ibunya lalu menuntut Maling. Itu sekeras batu Maling, maka kau aku tutup jadi batu, kau anak yang durhaka. Ketika banyak itu menyambar, ketika menyambar seketika Maling pun berubah menjadi batu. Baik, ini adalah karya yang dibuat oleh kelompok 1 ya. Topiknya sama ya, mengenai maling tunda. Tapi bedanya Ibu. Oh, memang topiknya sama ya. Baik, tidak apa-apa. Boleh dijelaskan prosesnya dari kelompok 1 mengenai bagaimana pembuatan dari videografinya? Baik, di sini Ibu. Kami kan menentukan topik yaitu mengenai cerita lainnya yang berasal dari Sumatera Barat. Seorang anak yang bergerakan dan menjadi karya namun saat dia kembali ke kampung halaman, namun dia tidak mengakui ibunya dan menjadi durhaka sehingga dia terus menjadi gantungan. Dalam prosesnya itu kami menggunakan kanva itu. Oh, medianya Canva ya. Menggunakan aplikasi Canva untuk membuat videografinya. Jadi kita menentukan latarnya, yaitu yang tadi ada latar di pantai sama di istana. Nah, terus tadi ada katakan ada perahu gitu. Itu kita ambil apa elemen-elemen itu dan Dari Canva. Oke, basisnya berarti menggunakan aplikasi Canva. Baik, kalau kendalanya nih ada nggak kira-kira? kendalanya itu awalnya kan kalau kita membeli elemen itu harus premium. Oh, Kita harus berbayar ya? Iya. Oh, baik. Wah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya, hasil yang dipresentasikan dan disajikan dan juga yang telah dikumpulkan. Mungkin sekilas serupa ya topiknya dengan kelompok 2, akan tetapi ternyata media yang digunakan itu berbeda. Kalau dari kelompok 1 menggunakan basisnya itu Canva, di kelompok 2 menggunakan basisnya gambar yang difoto satu-satu untuk menjadi sebuah video grafi gitu ya. Bagus sekali. Menarik ya anak-anak. Terima kasih karena kalian sudah memahami mengenai pembuatan video grafiti pada teks cerpen gitu ya. Kalau sekarang konteksnya kalian menggunakan cerita berupa Maling Kundang gitu ya. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini cukup ya. Kalian sudah membuat karya yang sangat baik, kemudian sudah dikumpulkan tepat waktu dan juga hasilnya sangat menarik. Semoga setelah hasil ini disajikan, kalian kan sudah tahu nih cara membuat bagaimana stop motion yang baik dan benar. Maka
membuat desain-desain yang lain gitu ya. Sehingga semoga pembelajarannya dapat kalian aplikasikan tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia, tapi bisa untuk pelajaran yang lain, kimia, fisika, dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin cukup untuk pertemuan pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan untuk pertemuan pada hari ini kita membahas mengenai apa? Dari Desita? Baik Ibu, hari ini kita mengulas kembali tugas yang telah dikerjakan oleh tim kelompok, yaitu membuat video motion lalu mempresentasikan video tersebut. Sudah Ibu. Cukup, baik. Terima kasih Desita. Kita beri tepuk tangan untuk Desita. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan sekelompok yang sudah berusaha untuk aktif menyajikan presentasi dan hasil kerja kelompoknya dengan sangat baik. Bisa mengapresiasi semuanya ya. Mungkin cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa untuk mencari referensi-referensi terbaru mengenai teks negosiasi. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Ketua kelas boleh untuk pembelajaran. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasi dan keaktifan yang sudah berusaha kalian berikan dan juga semangatnya pada kelas ini yang luar biasa tadi menyambut Ibu. Semoga pada pembelajaran berikutnya bisa jauh lebih semangat dan jauh lebih partisipatif sebagaimana hari ini. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Fazia Belki Sulwan Maulana dengan NPM 2313041036 yang bertugas sebagai observasi lisan dari saudara Sinta Oktaviani dengan NPM 2313041070 pada keterampilan 3, yaitu keterampilan memberi penguatan pada siswa. Dalam komponennya ada penguatan verbal, yaitu berupa kata-kata bagus, benar, tepat, bagus sekali. Yang digunakan oleh Sinta adalah bagus, tepat, dan bagus sekali. Kemudian ada kalimat, ada pekerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu, serta pekerjaanmu makin lama makin baik. Yang digunakan adalah pekerjaan kamu baik sekali. Yang kedua, penguatan nonverbal dengan aspek yang pertama penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Yang kedua penguatan dengan cara mendekati. Yang ketiga penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, penguatan penuh dan tidak penuh. Yang dilakukan oleh saudara Sinta adalah penguatan berupa mimik dan gerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, serta penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, cara penggunaannya pada kedua komponen tersebut, Sinta melakukan penguatan kepada kelompok siswa, kemudian Sinta memberi penguatan dengan segera dan variasi dalam penggunaan pembelajaran. Kemudian pada prinsip penggunaan, Sinta melakukan ketiga-tiganya, yaitu kehangatan dan keantusiasan kepada siswa, kebermaknaan materi pembelajaran, serta menghindari penggunaan respon yang negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.